Di antara miliaran bintang yang berkilau di luasnya kosmos, ada sebuah benda kecil, sunyi dan nyaris tak terlihat, melayang dalam kesunyian tanpa batas. Ia adalah Voyager. Diluncurkan dari bumi lebih dari 40 dekade lalu, dan kini ia terus melaju tanpa henti, jauh melampaui batas tata surya. Tapi di balik kisahnya yang luar biasa, ada pertanyaan yang mengusik. Apakah benar sebuah mesin kecil seukuran mobil keluarga mampu menembus miliaran kilometer ruang hampa? Apakah benar ia masih sanggup mengirimkan gambar dan suara dari kegelapan antar bintang? Atau semua ini hanyalah tipuan, sebuah kebohongan yang dikemas begitu rapi sehingga dunia memilih untuk percaya, meski tanpa pernah melihatnya sendiri. Jika Voyager sungguh nyata, maka ia adalah saksi bisu keberanian manusia, mesin mungil yang kini membawa suara kita menuju bintang. Namun, jika itu hanya sebuah kebohongan, maka seluruh mimpi kita tentang kosmos bisa runtuh seketika. Mari kita telusuri bersama, apakah Voyager adalah puncak kejayaan sains atau sekadar tipuan yang telah menipu seluruh umat manusia. Banyak di antara kita yang meragukannya. Voyager katanya hanyalah sebuah kebohongan. Bagaimana mungkin sebuah mesin kecil bisa berjalan miliaran kilometer tanpa henti di ruang angkasa? Bagaimana mungkin Voyager masih bisa mengirimkan gambar, padahal jaraknya begitu jauh? Bukankah itu semua mungkin hanya CGI buatan NASA? Ada yang percaya bahwa sinyalnya palsu, gambarnya manipulasi, dan misinya hanyalah sandiwara. Dan memang, jika kita berhenti sejenak, keraguan itu terdengar masuk akal. Bayangkan, sebuah benda yang diluncurkan tahun 1977 dengan komputer sederhana yang konon lebih lemah dari ponsel yang ada di saku kita hari ini. Lalu dikatakan mampu menembus ruang antar bintang, masih hidup, masih berbicara pada kita hingga saat ini. Bukankah itu terdengar sangat mustahil? Tapi pertanyaannya adalah, apakah semua ini benar-benar sebuah tipuan yang dirangkai begitu sempurna? Atau mungkin keraguan itu lahir karena kita belum benar-benar memahami bagaimana Voyager bekerja? Mari kita buka tabir ini. Bagaimana sebenarnya Voyager bisa bertahan, bekerja, dan terus berbicara dengan kita? Pertama, sumber tenaganya. Voyager tidak mengandalkan cahaya matahari yang pada jarak miliaran kilometer hanya tinggal bayangan redup. Ia hidup dari RTG, Radio Thermoelectric Generator. 3 unit RTG berisi 24 kg plutonium-238, menghasilkan panas dari peluruhan radioaktif. Panas itu diubah menjadi listrik. Saat diluncurkan tahun 1977, dayanya sekitar 470 watt. Kini, setelah 47 tahun, ia masih bertahan dengan hanya 200 watt, cukup untuk menjaga instrumen penting tetap bernyawa. Lalu, komunikasi. Voyager membawa antena parabola berdiameter 3,7 meter. Ia memancarkan sinyal radio dengan kekuatan 20 watt, tak lebih besar dari lampu bohlam kecil di rumah kita. Sinyal itu menempuh perjalanan sejauh lebih dari 22 jam cahaya untuk mencapai bumi. Ketika tiba, sinyalnya melemah sampai hanya 1/miliar triliun watt, namun kita mendengarnya. Karena di bumi berdiri telinga raksasa bernama Deep Space Network. Antena parabola berdiameter 70 meter di California, Spanyol, dan Australia. Mereka menangkap bisikan itu, menerjemahkannya menjadi data yang dapat kita baca. Voyager dilengkapi 3 komputer independen, masing-masing dengan memori 69 kilobyte. Computer Command and Control Subsystem untuk mengatur perintah dan instruksi dari bumi.
Computer Data Subsystem yang menyimpan sementara data dari instrumen. Attitude and Articulation Control Subsystem yang mengendalikan posisi wahana serta arah antena. Walau kapasitasnya kecil, sistem ini cukup untuk menjalankan semua misi ilmiah. Voyager dilengkapi 11 instrumen ketika diluncurkan. Imaging Science System, kamera sudut sempit dan lebar, beresolusi 800 kali 800 piksel, yang menghasilkan potret pertama Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Magnetometer di ujung lengannya dengan panjang 13 meter untuk memetakan medan magnet raksasa planet. Plasma Science Instrument dan Cosmic Ray Subsystem untuk mengukur aliran plasma serta partikel energi tinggi di ruang antariksa. Planetary Radio Astronomy dan Plasma Wave Subsystem yang dirancang untuk mendeteksi emisi gelombang radio dan plasma. Dari semua instrumen itu, beberapa masih berfungsi. Detektor gelombang plasma adalah yang paling krusial saat ini. Karena pada 2012 instrumen ini yang mengonfirmasi Voyager telah melewati heliopause, batas pengaruh matahari, dan masuk ke ruang antar bintang. Semua informasi dikirimkan ke bumi dengan kecepatan hanya 160 bit per detik, lebih lambat dari modem komputer awal tahun 1990-an. Namun setiap bit yang sampai merupakan hasil seleksi, dikompresi, dan sangat berharga. Dari aliran data inilah kita mendapatkan peta medan magnet, kondisi plasma, hingga lingkungan partikel kosmik di luar tata surya. Jika Voyager hanyalah sebuah tipuan, bagaimana mungkin kita memiliki data dan gambar-gambar ini? Dari Jupiter, Voyager merekam Great Red Spot, sebuah badai berdiameter 16.000 km yang mampu menelan 3 kali bumi sekaligus, dan badai ini sudah berputar lebih dari 300 tahun. Selain itu, Voyager juga menemukan aktivitas vulkanik di Io, dengan letusan yang menyembur hingga 300 km ke angkasa, lebih dahsyat dari gunung berapi manapun yang ada di bumi. Dari Saturnus, Voyager menyingkap bahwa cincin indah itu bukanlah lempengan padat, melainkan terdiri dari miliaran bongkahan es dan debu, yang berukuran mulai dari sebutir pasir hingga sebesar gunung. Ia juga menemukan atmosfer tebal di Titan, dengan tekanan permukaan 1,5 kali lebih besar dari bumi. Dari Uranus, Voyager menemukan dunia biru pucat yang berotasi dengan cara paling aneh di tata surya. Dengan sumbu miring mencapai 97 derajat, planet ini tampak seperti dunia yang rebah, menjalani musim panjang yang berlangsung lebih dari 2 dekade. Di sana, Voyager juga menemukan Miranda, bulan Uranus dengan wajah penuh luka. Tebing-tebing menjulang setinggi 20 km yang memotong permukaannya, menjadikannya salah satu lanskap paling dramatis di tata surya. Dari Neptunus, Voyager menemukan Great Dark Spot, badai raksasa sebesar bumi yang berputar dengan kecepatan angin mencapai 2.100 km per jam, angin tercepat yang pernah tercatat di tata surya. Dan di bulan Triton, Voyager menyaksikan geyser nitrogen cair yang menyembur hingga 8 km ke angkasa. Triton bukan sekadar satelit beku. Ia adalah dunia aktif yang menantang dugaan kita tentang kehidupan geologi jauh di tepian sistem tata surya. Semua penemuan ini bukan sekadar gambar. Mereka adalah data yang disimpan, diukur, diverifikasi, dan dipublikasikan dalam ratusan jurnal ilmiah. Bukti konkret dari perjalanan yang benar-benar terjadi. Dan akhirnya, dari jarak 6 miliar kilometer, Voyager menoleh ke belakang. Ia memotret bumi dalam gambar ikonik yang disebut Pale Blue Dot, setengah piksel kecil melayang di tengah gelapnya ruang. Sebuah foto sederhana, namun sekaligus revolusioner.
Sebab disitulah seluruh sejarah manusia, semua peradaban, semua mimpi dan doa, tertampung dalam satu titik biru pucat, bumi. Bukti itu nyata, tidak ada kebohongan. Voyager adalah mata manusia yang untuk pertama kalinya menatap jauh melampaui batas, lalu kembali mengingatkan betapa kecilnya kita di rumah kosmik ini. Skeptisisme adalah bagian yang sehat dari sains. Pertanyaan yang keras menjaga kita dari sikap buta percaya. Tanpa itu semua, sains tidak akan pernah maju. Tetapi hari ini, kita dihadapkan pada hal yang berbeda. Banyak orang menolak sains bukan karena mereka mengujinya, melainkan karena mereka enggan mendengarnya. Fakta dianggap tipuan dan bukti dianggap kebohongan belaka. Ironisnya, di era ketika pengetahuan ada di ujung jari, justru semakin banyak yang memilih untuk menutup mata. Voyager pada akhirnya bukan sekadar mesin yang melaju di ruang hampa. Ia adalah simbol keberanian manusia untuk berkata, kita ingin tahu, kita ingin melihat, dan kita ingin memahaminya. Maka pertanyaan yang patut kita renungkan adalah, mengapa sebagian dari kita justru memilih untuk menolak ketika rasa ingin tahu itu telah membuka jendela ke dunia-dunia baru? Menolak sains tidak membuat dunia berhenti berputar. Ia hanya membuat kita berhenti memahami, dan disitulah tragedinya, bukan pada sains yang terus berjalan, melainkan pada manusia yang memilih diam di tempat. Voyager memang hanya sebuah mesin, tapi di baliknya ia menyimpan simbol, keberanian umat manusia untuk bertanya dan melampaui batas. Sains akan selalu diuji, bahkan ditolak, namun ia tidak berhenti hanya karena kita meragukannya. Voyager akan tetap melaju, dan semesta tetap terbentang bagi siapapun yang mau melihatnya. Saya Kia, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini membuka cakrawala berpikir kita lebih luas, dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kita kembali menyingkap keajaiban alam semesta. Sampai jumpa di episode berikutnya, hanya di Langit Sains.